Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta kami melakukannya, kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Saya bacakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jemaat dikasih Tuhan, dalam pelayanan Yesus di dunia, ya satu kali ada juga orang-orang Yahudi yang mayoritas, ya, banyak orang Yahudi yang susah untuk bisa percaya terhadap Tuhan Yesus. Ya, tetapi ada juga orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya pada pemberitaan Yesus Kristus. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepadanya itu, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi seorang murid itu hidupnya benar-benar dalam firman, tetap dalam firman. Kalau kita menyatakan sebagai murid Yesus, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Ya, jadi jangan pernah menempatkan firman Tuhan itu ya istilahnya di bawah kepentingan yang lain, di bawah pemahaman kita sendiri. Haruslah firman Tuhan yang tertinggi. Ya, jangan sampai kita dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu itu mendasarkan diri kepada hal-hal yang lain, filosofi, budaya, atau mungkin nasihat petua siapapun. Jangan, jadikan firman Tuhan tertinggi dalam hidup kita. Hidup tetap dalam firman. Orang yang demikian adalah murid-murid Yesus. Hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, dikatakan bukan hanya sekedar kita tahu firman, tetapi ya kita akan ya istilahnya mengalami kuasa firman. Dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku." Ya, murid Yesus yang benar-benar, artinya ada murid yang nggak benar ya. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu." Ya, jadi mengerti akan kebenaran dan ini kuasa kebenaran itu memerdekakan kita. Yang pertama tentu memerdekakan cara berpikir, paradigma kita, cara pandang kita.
termasuk mengenai keselamatan, termasuk mengenai ketuhanan. Cara pandang yang lama, yang memandang bahwa ya yang namanya keselamatan itu kan ya hasil dari usaha kita, perbuatan baik, ya amal baik, dan banyak hal yang lain. Dengan kita mengetahui kebenaran, kita jadi ngerti sekarang, dan kuasa itu memerdekakan kita karena kita dimerdekakan oleh anugerah. Nah, ini perbedaan-perbedaan seperti ini akan diubahkan cara pandang kita oleh Tuhan kalau kita hidupi firman Tuhan, hidup dalam firman, hidup menurut firman Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu sebetulnya, kebenaran yang dari Tuhan itu memerdekakan kita dari apa saja, termasuk dari ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan akan hidup kita. Ya, di dalam dunia penuh dengan ketidakpastian, dunia penuh dengan hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi kalau engkau tinggal dalam firman, engkau akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan sehingga engkau nggak takut lagi. Kita boleh punya masalah, sama seperti orang lain punya masalah. Orang lain putus asa, kita punya pengharapan. Oh, sama-sama punya beban yang berat. Orang lain menyerah, kita tidak menyerah karena kita punya Tuhan. Kita punya kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Ya, jadi ketika ada kebenaran yang memerdekakan kita, maka kita tidak dibelenggu lagi oleh hal-hal yang membuat kita takut, khawatir. Baik masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, apapun itu. Ya, jadi mari saya mengajak kita semua mulai hidup dalam firman, hidupi firman Tuhan. Pokoknya ya, orang mau bilang apa tentang hidup kita, orang mau ngatain apa tentang hidup kita, kalau itu tidak sesuai firman, peganglah firman Tuhan. Ya, jadi hidup kita tidak ditentukan kata orang, sekalipun orang pinter yang mengatakannya, orang hebat yang mengatakannya, orang pandai, seorang profesor sekalipun lah, kalau dia mengatakan yang tidak sesuai firman, peganglah firman Tuhan saja. Ya, jangan pusingkan apa kata orang. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi oleh firman Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, hidup dalam firman. Maka kita adalah murid-muridnya, dan kita akan tahu tentang kebenaran. Ya, murid kan belajar terus, jadi ngerti akan kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itulah yang memerdekakan kita, memerdekakan hati kita, pikiran kita, bahkan memerdekakan hidup kita, sehingga kita beroleh hidup kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Bagaimana kami harus jadi murid-Mu Tuhan. Dan kami mau jadi murid-Mu. Dengan kami hidup sesuai firman-Mu. Dan firman-Mu tetap di dalam diri kami. Dan lebih daripada itu kami akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Sehingga kami tidak dibelenggu oleh paradigma yang lama, cara berpikir yang lama. Tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Tidak dikuasai oleh hal-hal yang tidak pasti. Tetapi kami memiliki kepastian, yaitu firman-Mu yang menyelamatkan dan memberi pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Serahkan hidup kami Tuhan dalam pimpinan penyertaan-Mu. Hari ini penuh damai, sejahtera, sukacita. Lancarkan segala urusan kami Tuhan. Dan segala berkat dan penyertaan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Yuk tetap semangat terus ya. Majulah terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.